Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagas Nugraha dari kelas 105. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai hidrosfer. Yang pertama adalah pengertian hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Hidrosfer meliputi semua bentuk air yang ada di permukaan bumi, dari bentuk cair, padat, maupun gas. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya akan memberitahu dulu hidrosfer itu ilmu yang mempelajari tentang apa sih. Jadi hidrologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perairan darat. Kemudian kita kembali lagi ke hidrosfer. Jadi komponen hidrosfer itu ada 3, yaitu terdiri dari 93% air laut, 3% air darat, 1% atau kurang dari 1% itu terdiri dari air tanah atau sumur. Selanjutnya kita ke tahapan perputaran hidrologi. Yang pertama ada evaporasi, kedua evapotranspirasi, ketiga sublimasi, keempat pengembunan, kelima kekeruhan, keenam curah hujan, ketujuh runoff, kedelapan infiltrasi, kesembilan konduksi. Selanjutnya kita masuk ke perairan darat. Yang pertama ada air tanah. Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang secara alami mengalir melalui pancaran atau rembesan. Sumber utama dari air tanah adalah air hujan yang meresap ke dalam tanah. Kemudian ada beberapa jenis dari air tanah. Yang pertama ada freatik atau air dangkal, kedua ada artesis atau air dalam, ketiga ada juvenil atau air magma, keempat ada konat atau air purba, kelima ada meteorik. Selanjutnya kita masuk ke sungai. Sungai adalah saluran air yang terus-menerus bergerak menuju danau atau laut. Kemudian sungai berdasarkan sumber airnya. Yang pertama ada sungai gletser, itu berasal dari gletser yang mencair. Kemudian ada sungai air hujan, sesuai namanya itu berasal dari air hujan. Kemudian ada sungai campuran, yaitu berasal dari semua air yang ada di muka bumi. Kemudian juga ada sungai berdasarkan debitnya. Yang pertama ada sungai musialan, kedua ada sungai permanen, ketiga ada sungai floral, keempat ada sungai tropis, kelima ada sungai arid. Selanjutnya kita beralih ke rawa. Rawa adalah tipe ekosistem air yang ditandai keberadaan tanah yang jenuh air atau tergenang secara permanen. Kemudian rawa terbagi menjadi beberapa jenis airnya. Yang pertama ada air tawar, yaitu terbentuk dari air tawar yang mengandung kadar garam rendah. Kemudian ada air laut, lahan yang tergenang air laut saat mengalami pasang. Kemudian air payau berlokasi di muara di mana air laut bertemu air tawar. Kemudian berdasarkan habitatnya ada swamp, yaitu rawa yang dipenuhi oleh tumbuhan berbatang kayu keras. Terus juga ada marsh atau mesh, itu rawa yang dipenuhi atau didominasi oleh tumbuhan herba atau yang tidak memiliki batang kayu. Kemudian juga ada bog, di mana dipenuhi oleh lumut-lumutan dan juga terdapat sisa-sisa makanan. Kemudian berdasarkan letaknya, itu terdapat rawa pantai, itu berada di garis pantai. Kemudian ada rawa payau, itu berlokasi di muara. Kemudian ada rawa sungai, berada di dekat sungai, di mana itu terbentuk atau tergenang dari aliran air sungai tersebut. Kemudian ada rawa danau, terbentuk di daerah danau karena pasang surutnya air danau ketika musim hujan dan kemarau. Terakhir ada rawa cekung, lahan cekung yang terisi oleh air. Selanjutnya kita akan membahas danau.
Danau adalah badan air alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut kecuali sungai. Kemudian berdasarkan proses terjadinya, yang pertama itu ada tektonik, terbentuk karena terjadinya proses tektonik yang mengakibatkan dislokasi pada lapisan batuan. Yang kedua ada vulkanik, terletak pada bekas lubang kawah gunung api. Yang ketiga ada tektovulkanik, yaitu terbentuk karena gabungan antara proses tektonik dan vulkanik. Kemudian ada bolina atau kars, terbentuk karena pelarutan batu kapur atau batuan kapur, kemudian membentuk cekungan-cekungan yang terisi oleh air. Kemudian juga ada glasial, terbentuk karena erosi oleh gletser. Kemudian juga ada cirques, itu terbentuk karena pencairan es. Yang terakhir kita akan bahas manfaat dari perairan darat untuk kehidupan manusia. Yang pertama ada keperluan rumah tangga, yang kedua ada keperluan industri, terakhir ada keperluan pertanian. Mungkin itu saja yang saya jelaskan untuk materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.